Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Karena saya adalah seorang sosiolog, maka judulnya begini. Saya ambil dari kata-kata seorang sosiolog yang terkenal tentang kota. Urbanism is a way of life. Saya terjemahkan bebas, kota adalah manusianya. Nah, tadi sudah mulai pembicara sebelumnya mulai mendekati ke situ. Bahwa kalau kita ke Tokyo, bayangan kita bukan gedung-gedung di Tokyo, tapi orang Tokyo itu kayak apa ya? Kalau kita ke Singapura, bukan gedung-gedung Singapura, kita juga punya, tapi orangnya kayak apa ya, dan seterusnya. Kalau kita masuk Jakarta, orangnya kayak apa? Nah, jadi memang itu. Nah, mari kita lihat seterusnya. Jadi kata kuncinya, sekali lagi karena saya seorang sosiolog ya, cita-cita saya tuh sebetulnya hanya ini. Ya, bisakah RT RW menjadi basis kekuatan terorganisasi ya, terorganisasi warga kota dari berbagai kelas sosial, suku, agama untuk memecahkan masalah kehidupan bersama berbasis komunitas, tidak hanya berbasis pemerintah atau swasta. Berbasis komunitas. Komunitasnya ya RT RW itu. Nah, maka akan tercapailah cita-cita setiap sosiolog. Saya kira juga harus cita-cita kita semua, yaitu kualitas kehidupan sosial budaya kota. Memang kita perlu kualitas-kualitas lain, udara dan sebagainya. Tapi this is very basic. Kualitas kehidupan ya sosial budaya kota. Lanjut. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara kualitas kehidupan sosial budaya kota, sebetulnya supaya lebih mudah ya menggambarkannya kayak apa. Sebetulnya suatu kota itu ada 3 elemen yang paling dasar secara sosiologis, yaitu bagaimana keadaan strukturalnya. Kalau kita bicara keadaan struktural itu intinya saja ya, bagaimana kita membenahi pola hubungan kekuasaan. Kalau pola hubungan kekuasaan antar kelompok tidak seimbang, strukturnya jelek. Itu aja. Kultural, pasti ini. Yaitu, tadi sudah dikatakan, kita ingin peradaban kota. Itu adalah budaya. Ketiga, proses sosial. Nah, ini yang jarang dilihat ya. Kalau struktur dan kultur sering. Kalau proses sosial itu adalah bagaimana membangun kolaborasi, interaksi antar semua warganya secara baik. Itu membangun proses sosial. Jadi cukuplah kita bilang keadaan struktural, kultural, dan proses sosial. Lanjut. Nah, kita akan mengenal PP perkotaan yang terbaru. Ketika saya membaca itu, saya merasa bahagia. Baru ini saya membaca PP bahagia. Karena apa? Isinya itu ya, ringkasnya ini ya. Pelayanan perkotaan dilakukan secara efektif dan efisien melalui inovasi dan kolaborasi. Coba kita lihat masing-masing. Efisien artinya apa? Artinya orientasinya profit. Ini hemat atau tidak, ini menguntungkan apa tidak, dan seterusnya. Pasti begitu. Jadi yang kurang produktif ya gak kebagian lah biasanya begitu. Tapi harus efisien. Tetapi di situ disebutkan juga efektif. Apa artinya? Efektif itu adalah apakah kualitas kehidupan warga, semua warga itu tercapai apa tidak. Harus tercapai, kalau tidak tercapai tidak efektif. Ya begitu aja. Nah, terus lalu apakah kelestarian alam itu juga akan tercapai. Seperti tadi dikatakan. Dan harus, kalau tidak berarti tidak efektif. Maka tercapailah apa yang sering kita sebut profit, people, and planet. Nah,
inovasi apa artinya? Beranikah kita berpikir out of the box? Hari ini kita cita-citakan supaya semua peserta nanti bisa menyampaikan sesuatu yang bisa, kalau perlu out of the box. Karena kita sudah banyak melenceng ini, jalan kita. Terakhir adalah kolaborasi. Nah itu disebut juga tuh di dalam undang-undang. Ini yang saya senang. Artinya apa? Marilah kita capai itu dengan kerjasama antar golongan. Jadi jangan sampai golongan itu hanya dengan golongannya sendiri. Bisakah semua golongan bekerja sama? Strateginya adalah, kata kuncinya saya tawarkan, semua juga sudah tahu, adalah community based development. Pembangunan tapi basisnya itu kita lihat di komunitas. Seperti apa? Mari kita lihat. Ya, singkatnya definisi komunitas itu adalah satuan masyarakat yang relatif kecil kan. Ya. Cirinya pasti ada persamaan lingkungan tempat tinggal, ukurannya relatif kecil sehingga aspirasi, partisipasi dari semua orang itu bisa didengar. Pengawasan sosial juga bisa lebih gampang. Sekarang gampangnya aja. Kalau saya lihat yang hadir di sini, kita nggak sok tahu ya, tapi pasti ini orang-orang pinter-pinter lah. Orang pinter, orang hebat. Mereka pasti akan pulang, saya bisa tebak. Pasti Anda akan pulang ke RT RW Anda kan? Kalau enggak, wah dimarahin Anda sama yang di rumah itu. Kita semua ini penghuni RT RW, saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi di RT RW itu? Enggak ada apa-apa. Isinya ya hanya, ya cuman kotak-kotak ini RW ini RW ini. Dan selanjutnya semua terserah Pak Lurah. Mau diapain RT RW itu? Dan ketua RT dan RW yang adalah dalam tanda petik seringkali preman. Kalau kayak begini sih lumayan ketua RT atau RW. Nggak ada dari kita yang mau. Begitu tidak berharganya RT RW itu. Lanjut. Nah, coba kita bandingkan dengan komunitas dengan profesional. Misalnya ahli apa atau pemerintah sendirilah. Ya. Komitmen komunitas pasti lebih besar. Komunitas pasti mengetahui masalah lebih mendalam, dia komunitasnya sendiri. Profesional tuh biasanya memberikan jasa. Oh, saya kasih ini, saya ahli ini gitu ya. Tetapi komunitas selalu mencari penyelesaian secara mendasar. Karena dia tahu persis kebutuhannya apa. Profesional memberikan service, komunitas memberikan perhatian atau care. Karena itu adalah komunitasnya sendiri. Dan pelayanan komunitas sudah pasti lebih murah. Profesional melihat kelemahan dan kekurangan, komunitas melihat potensi. Jadi kalau kita ini sampai nggak ngerti potensi RT RW kita, ya memang kita nggak pernah bergaul dengan RT RW kita. Gitu. Nah, baik, lanjut. Nah, sebenarnya kalau komunitas secara sosiologis itu bisa kita bedakan, ada yang primordial berdasarkan kesamaan, terutama agama, suku ya. Itu bagus, ikatannya kuat, tetapi sayangnya eksklusif. Kalau sudah masuk dalam komunitas agama, pasti bukan agama yang lain, dan seterusnya. Yang okupasional juga begitu. Kita semua ini mungkin saling kenal loh, walaupun rumahnya jauh. Inilah namanya komunitas okupasional, karena kita bekerja kira-kira dalam bidang yang sama. Spasial, nah ini yang paling strategis. Karena dia paling inklusif. Jadi kalau Pak Nur pulang ke RW-nya, di dalam RW-nya itu ada orang macam-macam. Tapi itulah orang RW saya. Kita inklusif, bekerja bersama-sama, tidak peduli agama, rasnya apa dan sebagainya.
Yang interest itu misalnya perkumpulan motor gede itu. Oh, itu juga terikat tapi eksklusif. Lanjut. Nah, kalau gitu apa itu community based development? Yaitu pembangunan kota yang berbasis pada kekuatan komunitas. Boro-boro ya sekarang ini. Dilirik pun tidak gitu ya, berbasis pada kekuatan komunitas. Artinya apa? Harus diberi 3 hal at least. Hak untuk RW itu apa? RW boleh ngapain? Tapi juga kewajibannya apa? Dan kewenangan-kewenangan apa yang boleh dilakukan oleh RW? Baru itu menjadi organisasi yang berarti. Ya, dan itu harus dijamin oleh kebijakan dari pemerintah. Bukan cuma begitu-begitu aja. Ada kebijakannya, ada program dan ada anggarannya. Nah, bedakanlah. Komunitas itu kan sering, waduh, komunitas itu sudah bagus loh, sekarang sudah rame loh, sudah ini. Itu adalah pembangunan yang terjadi di komunitas. Oh, kalau itu banyak komunitas yang menjadi lebih bagus. Yang kita cari adalah pembangunan komunitas. Jadi komunitasnya sendiri itu yang berkembang. Manusianya, organisasinya dan sebagainya. Bukan sekedar gedung-gedungnya. Nah, karena kalau pembangunan komunitas itu biasanya memunculkan yang disebut community spirit. Itu yang kita tidak punya, saudara sekalian. Lanjut. Nah, unsur pemberdayaan komunitas apa? Harus mencakup community needs-nya, kebutuhan dasar sebagai komunitas. Bukan sekedar keinginan-keinginan ya, kebutuhan dasarnya apa? Lalu harus ada financial capitalnya, supaya bisa mengembangkan social capitalnya, dikembangkan lebih jauh. Political capital yaitu political will dari pemerintahnya untuk melakukan itu. Physical capital oke. Dan local knowledge atau local wisdom. Dan yang bukan terpenting ya, sama penting yaitu kepemimpinan komunitas yang efektif. Ya, tinggal berapa? Habis. Wah, dikasih tahu pas sudah habis. Minta tambahan sedikit kalau gitu ya. Kemudian kepemimpinan komunitas. Jadi saya bermimpi 10 tahun lagi kita ini sudah menjadi ketua RT atau RW karena apa? Karena memang yang paling pinter dan paling bisa memimpin. Betapa hebatnya Jakarta. Lanjut, mudah-mudahan ini terakhir. Nah, kalau gitu perlu apa dong? Perlu perda RT RW kita dibikin. Dan kita belum punya perda RT RW. Ya, supaya menjadi ya macam-macam lah, bisa dibaca sendiri nanti. Lalu Jakarta juga harus punya mekanisme untuk matching fund. Artinya apa? RW yang sudah mulai mau berkembang, dia mulai mengumpulkan resourcesnya sendiri, lalu membuat proposal diajukan kepada pemerintah dan pemerintah bisa memberikan matching. Kamu cuma segini, ya sudah saya kasih 5 kali lipatnya. Senang sekali mereka. Tapi kalau RT RW-nya semakin kaya, prosentasenya semakin kecil. Karena kan pasti mereka bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Ya kira-kira kayak begitulah, nanti bisa kita diskusikan. Dan itulah Jakarta menjadi educating city. Artinya kota yang mendidik masyarakatnya. Lanjut. Dan inilah yang terakhir, satu RT, satu RW yang akan kita kembangkan menjadi RW yang tadi mandiri dan sebagainya. Itu misalnya isinya apa? Dia bisa membuat ada sarana seni budaya, rekreasi, gelanggang olahraga sendiri, ya. Gedung pertunjukannya, apresiasi seni, betapa indahnya ya. Kalau RW-RW kita bisa begitu. Pengembangan SDM juga bisa. Nanti ada pelatihan-pelatihan di dalam RW itu sendiri supaya siapa tahu orang RW di situ bisa belajar sesuatu dan kalau pintar
malah dia bisa keluar dari Jakarta, cari pekerjaan di luar Jakarta gitu. Terus kemudian pemberdayaan ekonomi, koperasi di komunitasnya, pasar lokal dikembangkan, terus sistem keamanan pasti, terus pengolahan sampah. Sampah kita ini sekarang ngelencer kemana-mana. Dari sini dibawa ke sana, busuk dan seterusnya. Kalau setiap RW mampu dengan organisasinya yang hebat dan punya dana, dia bisa bikin pengolahan sampah sendiri. Dan bisa selesai sebenarnya permasalahan kita. Terakhir, perpustakaan komunitas. Sekarang tuh sedang modelnya bahwa komunitas itu harus menjadi learning hub, tempat belajar bersama. Siapa saja, tidak peduli orang kaya, orang miskin, kalau lagi apa-apa, mereka masuk ke perpustakaan bukan untuk membaca saja. Karena perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi untuk membaca bersama, untuk berdiskusi tentang bacaan itu, dan akhirnya mencoba menerapkan apa keterampilan-keterampilan apa yang dibaca tadi supaya bisa menjadi sesuatu yang produktif. Mudah-mudahan, terima kasih. Ya. Terima kasih.